Belakangan ini, berita banjir bandang dan longsor parah meledak di Sumatera. Ribuan orang terdampak, ratusan meninggal, dan gambar-gambar batang kayu besar terbawa arus viral. Banyak yang langsung mengatakan satu kata, itu eksploitasi. Kita perlu ngomong jujur, apakah harga pertumbuhan cepat selalu harus dibayar dengan nyawa dan hutan? Di video kali ini aku bakal jelasin kenapa kita nggak harus eksploitasi nih. Beberapa laporan berita dan pakar lingkungan menyebutkan banjir bandang yang menimpa wilayah Sumatera akhir-akhir ini diperparah oleh berkurangnya tutupan hutan akibat pembalakan, tambang, dan perluasan kebun sawit. Sehingga fungsi hulu menurun drastis. Pemerintah sedang menindak dan memeriksa izin beberapa perusahaan, tapi rakyat sudah merasakan dampaknya. Intinya, ketika hutan dihilangkan, air hujan yang seharusnya tertahan dan meresap berubah jadi aliran permukaan besar yang menyebabkan banjir dan tanah longsor lebih parah. Contoh praktik yang sering disorot ialah pembukaan hutan untuk tambang emas dan batu bara, perluasan perkebunan sawit atau alih fungsi hutan, serta penebangan untuk kayu industri dan proyek infrastruktur di area yang sensitif. Laporan-laporan investigasi menunjukkan konversi hutan melalui izin komersial dan aktivitas ilegal sudah meningkatkan puluhan ribu hingga jutaan hektar di Sumatera selama 2 dekade terakhir, dan itu meningkatkan kerentanan terhadap banjir loh. Poin singkat, kebutuhan energi ini termasuk solusi biofuel dan elektrifikasi. Sehingga kebutuhan kayu, kita harus menerapkan solusi untuk kayu dan berkelanjutan, serta memikirkan bahan alternatifnya. Untuk kebutuhan minyak goreng, apakah kita bisa menikmati minyak goreng tanpa harus meninggalkan sawit dan memikirkan diversifikasi sumber pangan, sumber nabati, atau intensifikasi riset untuk meningkatkan hasil? Semua ini didukung riset dan pilot project. Kita harus bahas satu persatu ya. Kita mulai dari eksploitasi. Bisa nggak sih kita nggak eksploitasi hutan berlebihan? Ada loh teknologi yang sudah matang, yaitu hydrotreat vegetable oil, yang merupakan renewable diesel, adalah bahan bakar yang diproduksi dengan hydrotreating minyak nabati, termasuk minyak makan, minyak sawit, lemak hewani, atau waste cooking oil. Teknologi ini punya sifat fisiko-kimia mirip diesel fosil, bisa langsung dipakai pada mesin diesel modern tanpa modifikasi besar dan menghasilkan emisi lebih rendah. Studi dan review teknis modern membahas proses ini dan pengujian performanya. Ada pula feedstock, bukan hanya sawit, ada banyak opsi loh. Kita bisa menggunakan used cooking atau waste oil. Sudah dipakai di banyak negara untuk HFO dan biodiesel, dan terbukti mengurangi tekanan pada lahan. HFO juga sering diuji menggunakan waste stock. Selanjutnya ada mikroalga yang mampu menghasilkan lipid yang sangat tinggi. Terbukti 20 hingga 80% berat pering bisa menghasilkan lipid. Tumbuh cepat dan bisa dikultivasi pada lahan non-arus pangan dan wastewater. Hal ini menjanjikan sebagai feedstock generasi berikutnya jika tantangan biaya bisa diatasi. Banyak review teknis dan penelitian terbaru membahas langkah-langkah peningkatan produksi mikroalgae untuk biofuel. Ada pula non-edible oil crops, yaitu Jacropha, Castor, atau Pongania, yang mempunyai potensi di lahan marginal, tetapi ada catatan, skalabilitas sosial dan ekonomi belum menyelesaikan semua masalah. Ada banyak studi yang mengevaluasi potensi Jacropha untuk biodiesel di kawasan tropis. Untuk meningkatkan kuantitas minyak nabati, riset genetika dan pemulihan modern sedang mengakselerasi pengembangan varietas oilseed yang lebih tinggi kandungan minyaknya tanpa menurunkan hasil biji.
Review tahun 2025 merangkum kemajuan genomik dan pendekatan presisi untuk menaikkan kandungan minyak di tanaman oilseed. Itu artinya, riset bisa menaikkan output per hektar sehingga tekanan konversi lahan bisa turun. Ya, intinya secara teknis ada jalur yang nyata untuk menggantikan sebagian BBM dengan HFO, feedstock non-kayu, ataupun kombinasi waste oil plus advanced crop, mikroalga, dan elektrifikasi, menentukan kebutuhan ekspansi perkebunan baru. Ada juga alternatif lain nih, transformasi ke kendaraan listrik dan elektrifikasi armada bus kota dapat memangkas permintaan BBM signifikan. Indonesia punya roadmap elektrifikasi bus atau target elektrifikasi angkutan umum nih. Jadi studi LCE juga menekankan manfaat elektrifikasi yang semakin jelas kalau listriknya berasal dari sumber yang bersih. Atau kita juga harus mengoptimasi angkutan umum, bisa dengan penambahan layanan, perbaikan rute, atau integrasi moda subsidi yang tepat. Seringkali lebih cost efektif dalam mengurangi konsumsi bahan bakar per penumpang dibanding perluasan jalan untuk kendaraan pribadi. Hal ini sebagai roadmap nasional menunjukkan publik transportasi sebagai inti transisi mobilitas yang lebih bersih. Kita lanjut membahas opsi selain untuk menggunakan kayu untuk industri. Selanjutnya yaitu CLT atau engineering wood atau kayu lapis silang. Kayu lapis silang dan produk engineering wood bisa dibuat dari kayu cepat tumbuh atau sisa industri, menyediakan panel struktural kuat yang seringkali memenuhi standar bangunan modern. Riset dan pilot di Indonesia dan global menunjukkan CLT mendukungkan bangunan tinggi dan kayu dan mengurangi kebutuhan pokok pohon diameter yang besar. Atau juga bisa menggunakan bambu dan komposit bambu yang sangat cepat tumbuh. Beberapa spesies juga mencapai panen dalam 3 hingga 5 tahun. Rasio kekuatan per berat juga bagus dan tradisionalnya sudah dipakai sekaligus kini di engineering untuk panel dan struktur modern. Banyak publikasi menilai bambu sebagai alternatif yang ramah gempa dan berkelanjutan. Kita juga bisa menggunakan kayu plantation atau recycled timber. Mengembangkan kawasan hutan tanaman industri yang dikelola berkelanjutan. Kayu limbah bisa memenuhi permintaan konstruksi tanpa menebang hutan alam. Produk ini bahkan bisa dibuat dari lamina kayu fast growing. Studi lokal di Indonesia sudah menguji kayu ini dengan menunjukkan mekanika yang memenuhi standar loh. Kesimpulannya, industri tidak perlu menebang hutan alami untuk kayu struktural, sehingga teknologi dan manajemen sumber daya juga tersedia. Kita lanjut ke solusi atau opsi selain minyak sawit. Sawit adalah sumber minyak nabati paling efisien per hektar untuk minyak pangan. Tapi ekspansi perkebunan sawit adalah salah satu driver deforestasi. Kita punya opsi untuk mengurangi ketergantungan sawit ada 2 cara, yaitu diversifikasi sumber minyak nabati atau meningkatkan efisiensi atau panen dan kurangi limbah. Pertama, untuk diversifikasi, kita bisa menggunakan minyak biji-bijian seperti sunflower, soybean, atau rapeseed. Di negara subtropis, di tropis alternatif juga menggunakan santanu atau kandidat tropical oilseed, pohon kemiri, nyamplung, jatropha atau non-edible, dan microalgae sedang diteliti. Beberapa penelitian dan review menunjukkan microalgae dan edible oilseed dapat menjadi alternatif jika dikomersialisasi. Selanjutnya, kita bisa meningkatkan produksi dan mengurangi pemborosan. Riset genetika dan agronomi memungkinkan meningkatkan produksi per hektar sehingga tidak perlu membuka lahan baru. Selain itu, pemanfaatan minyak sisa atau waste cooking oil untuk industri non-pangan membantu mengalihkan tekanan produksi minyak goreng. Semua solusi di atas bisa memangkas kebutuhan ekspansi alam bila dipaketkan, seperti intensifikasi riset, menangani supply chain, insentif kebijakan untuk elektrifikasi, dan transportasi umum. Regulasi juga harus diperkuat terhadap izin lahan, serta investasi pada bahan bangunan alternatif. Namun, tiap solusi pun punya tantangan.
Biaya awal untuk produksi alge bisa meningkat, atau kebutuhan infrastruktur seperti charging itu juga bisa meningkatkan ekonomi. Masalah sosial ekonomi juga bisa karena mata pencarian sawit dan lainnya mungkin akan berkurang. Itu kenapa transisi harus adil dan terencana. Besti, negara kita kaya dan bukan cuma sumber daya alam, tapi juga orang-orang cerdas dan kreatif. Kita nggak perlu harus memilih antara ekonomi atau alam. Alternatif teknis dan kebijakan ada. Biofuel canggih, elektrifikasi dan transportasi publik juga bisa ditingkatkan. CLT dan bambu untuk konstruksi, serta riset agronomi untuk menaikkan hasil minyak tanpa tebang hutan. Kita harus bisa lebih cerdas tanpa eksploitasi. Mari berpikir kritis, kreatif, dan kerja bareng supaya besok bukan cuma lebih kaya, tapi juga lebih selamat. Bye-bye.